Perkenalkan, nama saya Raditya Ahmad Saputra dengan NPM 234100158. Saya akan menjelaskan pentingnya persepsi dalam komunikasi interpersonal. Persepsi memainkan peran sentral dalam komunikasi interpersonal. Cara kita memandang dan menafsirkan pesan, bahasa tubuh, dan isyarat orang lain dapat mempengaruhi interaksi kita secara signifikan. Memahami konsep persepsi dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan efektif. Menurut menurut Joseph De Vito, persepsi adalah proses seseorang memiliki kesadaran tentang berbagai objek atau kejadian, khususnya orang lain yang dirasakan melalui panca indera seperti penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, dan sentuhan. Dari definisi tersebut, dapat dibedakan antara persepsi pada objek atau kejadian dan persepsi pada manusia. Persepsi pada objek atau kejadian disebut dengan persepsi objek, sedangkan persepsi pada manusia disebut dengan persepsi interpersonal. Hal ini ditegaskan dalam psikologi komunikasi bahwa persepsi terhadap manusia dalam sistem komunikasi interpersonal dinamakan dengan persepsi interpersonal. Definisi persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan sensoris mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Ini adalah cara kita melihat dan memahami di dunia sekitar kita. Persepsi melibatkan interpretasi informasi sensoris dan pengalaman masa lalu untuk membentuk pemahaman yang koheren tentang realitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu kita membentuk cara kita melihat dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Hal ini mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan orang, situasi, dan peristiwa. Yang kedua, kebutuhan dan motivasi. Kebutuhan dan motivasi kita saat ini juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi hal-hal yang penting bagi kita. Cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar. Budaya dan lingkungan. Latar belakang budaya dan lingkungan sosial kita juga berkontribusi pada cara kita mempersepsikan dunia, norma-norma, dan nilai-nilai yang dipelajari akan mempengaruhi interpretasi kita. Keempat, emosi dan suasana hati. Perasaan dan suasana hati kita saat ini juga dapat mempengaruhi persepsi kita. Seseorang sedang marah mungkin akan menafsirkan situasi yang berikutnya, maaf Pak. Proses pembentukan persepsi. Yang pertama, penginderaan. Proses persepsi dimulai ketika indera kita menerima stimulus dari lingkungan sekitar, seperti bentuk, warna, suara, dan sentuhan. Yang kedua, atensi. Selanjutnya, kita memberi perhatian selektif kepada stimulus tertentu yang dianggap penting atau menarik bagi kita. Yang ketiga, interpretasi. Stimulus yang telah diperhatikan kemudian diinterpretasikan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan harapan kita. Proses ini melibatkan pemahaman makna dari stimulus tersebut. Oke, berikutnya, persepsi diri dalam komunikasi interpersonal. Memahami persepsi diri dalam komunikasi interpersonal sangat penting. Bagaimana kita melihat, mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Persepsi diri dalam komunikasi interpersonal. Memahami persepsi diri dalam komunikasi interpersonal sangat penting. Bagaimana kita melihat dan mempersepsikan diri kita sendiri akan mempengaruhi cara kita berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Persepsi diri yang positif dan realistis dapat membantu kita berkomunikasi secara efektif.
pengetahuan dan kelebihan, kekurangan, dan keunikan. Diri kita sendiri akan membuat kita lebih percaya diri dan terbuka dalam berkomunikasi. Hal ini akan memudahkan kita untuk memahami sudut pandang lawan bicara dan mencapai pemahaman bersama.